hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Saat nama Yesus kita tinggikan, kita percaya malam ini Dia hadir dan memberkati kita. Amin. Shalom, selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Lambaikan tanganmu. Siapa percaya malam ini kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mulai memuji dan meninggikan Dia, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu yang tak
pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau datang lagi ke dalam hadirat-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian malam ini Tuhan menjadi dupa yang harum dan manis Kau dengar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian, Engkau hadir dan bertahta di atas pujian kami. Dan kami percaya Tuhan malam ini, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama dengan sungguh katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Dan ini yang kami renungkan, oh, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari engkau malam ini yang merasakan hadirat Tuhan katakan, Inilah yang ku renungkan amin.
Naikkan dengan rasa syukurmu malam ini. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan bersama. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian dan pujian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Mari engkau yang diberkati Tuhan, sorak-sorai yang paling meriah, angkat penyembahanmu. Kami mau bersyukur Tuhan, dan kami mau bersyukur malam ini. Haleluya. Naikkan mazmurmu malam ini, naikkan sembahmu, sebab Dia yang layak. Haleluya. Engkau saja yang layak, Engkau yang layak Tuhan malam ini, layak terima sembah pujian. Haleluya. Sembah dengan muatan cintamu kepada Dia. Naikkan dengan rasa syukurmu malam ini, sebab Dia layak. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Malam ini tinggalkan segala beban masalahmu, naikkan pujian, naikkan sembahmu kepada Dia. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, nama-Mu berkuasa. Haleluya. Dia hadir, hadirannya hadir di tengah kita sembah Dia. Tiada perkara yang sukar di hadapannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau malam ini hadir Tuhan. Ya Rabba. Haleluya. Ya Rabba. Sembah lagi dalam hati lagi. Tambahkan iman kami malam ini Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, ada kekuatan bersama Tuhan. Sembah Dia.
Mari menyembah Dia, kita Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Jangan padamkan rohmu, sembah. Sebab Dia hadir malam ini. Ada mujizat kemenangannya terjadi malam ini. Haleluya. Yang kurenungkan setiap waktu, dan yang pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ini yang kurenungkan, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karena sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita di dalam nama Yesus. Engkau yang diberkati Tuhan, katakan amin. Saudara semua bersuka cita malam hari ini, amin. Kita semua di tempat ini bersuka cita sama-sama, amin. Mari kita agungkan Dia, mari kita muliakan Tuhan kita. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Biar Roh-Mu yang membebaskan kami, biar Roh-Mu yang membangkitkan iman kami. Kebesaran-Mu dinyatakan. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu, dibuka bumi ini seperti di surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari tepuk tangannya buat Tuhan kita, yuk. Ayo semua tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan Engkau hadir, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Kami diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah
saat pujian ini dinyanyikan saudara, kita mau sama-sama sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Walaupun hanya lewat pujian penyembahan, walaupun dengan pujian sukacita ini, kita tetap mau memberi yang terbaik. Amin. Mari semuanya tepuk tangan yuk. Sama-sama kita mau katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka. Sekali lagi ya, kita mau katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semua sekali lagi, senada dengan surga, senada dengan surga. Sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Percaya, angkat kedua tanganmu dengan iman. Percaya, katakan, Engkau yang layak, Engkau yang layak kami sembah malam ini. Amin. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termuliakan Engkau Tuhan. Raja dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Mari bersama-sama katakan dengan iman. Alam semesta Mari saya undang kita semua duduk. melukiskan Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian. kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana. layak Kau Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, Layaklah Kau Tuhan, dipuji karena Kau bersama. layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Mari saudara-saudara, saya undang kita semua angkat tangan. Dipuji, Tanda malam ini kita percaya Kaulah yang hanya Dia yang layak. dulu, Layak terima segala pujian kita. Kura-para-para-para. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Layak Kau Tuhan. Oh, layak dipuji, disembah,
Mari sembah Dia. Haleluya. Karawatanga masun nalanya siang bangga punya Allah seperti Dia. Mari sembah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap rohmu. Tunjukkan padanya. Engkau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Urapasyakkan. Di dalam penyembahan ini, semua yang beban berat akan diangkat oleh Dia. Yang sakit, engkau akan sembuh dalam nama Yesus. Parapasyakkan. Ilinya kamasan lahu asih. Urapasyakkan karamaral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 amarlamarlamarlamar. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata lurus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata terus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sekarang beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah kami, Allah orang hidup. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kuasai kami semua ini dengan Roh Kudus-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Buka mata rohani dan jasmani kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami tidak bisa disesatkan oleh ilah-ilah zaman sekarang. Kuasai Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan membawa iman kami makin solid di dalam Engkau. Berkati Tuhan hamba-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan sampai selesai. Kuasa kegelapan tidak tahan terhadap kami, karena Engkau ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Yang di gereja silakan duduk. Yang di rumah juga bisa mendengar dengan baik. Saudara, di doa malam ini Tuhan memberikan firman kepada saudara dan saya tentang agama. Religious. Ya. Tentang agama, religion. Mari kita buka supaya mengerti tentang agama ini bagi orang Kristen. Banyak orang Kristen itu tidak mengerti ya mengenai agama. Mari kita belajar malam hari ini. Supaya saudara tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang agama itu.
Kita melihat di Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, di dalam firman ini, Yesus perikopnya dan hukum Taurat. Dan di ayat 20 ini, dia menyatakan bahwa agama itu ada. Agama itu ada. Kita lihat di sini. Firman ini menunjukkan bahwa ada agama. Jadi bukan agama sembarangan. Jadi kalau keagamaanmu tidak lebih dari mereka, kamu gak masuk kerajaan surga. Yesus menyatakan berarti agama itu ada. Sampai sekarang ada. Dan sampai Tuhan Yesus datang. Baru selesai. Dan Tuhan memberikan kepada Musa. Setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah. Loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudara, pada saat orang Israel itu keluar dari Mesir dan berjalan sampai di Gunung Sinai, Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang Israel dan kepada imam-imam, bahkan kepada Musa. Dan pada saat itu Allah itu menulis kedua loh batu itu dengan jarinya. Kedua hukum itu. Yang kita kenal adalah hukum Taurat. Dari kedua loh batu itu tertulis 10 hukum Taurat. 5 dan 5. Dan ini ditulis oleh jari Allah. Inilah yang disebut kitab suci dari surga. Hanya Alkitab kita yang menulis. 10 hukum Taurat itu Allah yang menulis dengan jarinya. Ini dari surga. Pada waktu Musa menerima firman ini, saya mau memberitahu kepada saudara, ada bukti pada saat Musa menerima kitab ini. Mari kita buka di Keluaran 19 ayat yang ke-1. Keluaran 19 ayat yang ke-1, betul? Kita belajar kitab Taurat ini. Berikutnya adalah Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ya, jadi Keluaran 31 itu loh batunya dikeluarkan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana. Di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Perintah Allah harus disampaikan melalui Musa dari pertemuan di atas gunung itu. Dari pasal 19 ayat 4 sampai 25, saudara, di situ Allah itu menunjukkan pada Musa ya, dan kepada orang-orang Israel
dan kepada para imam. Saya akan bawakan firman ini satu persatu supaya saudara jelas. Bahwa kitab Taurat itu bukan buatan manusia. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu. Ada manusia banyak yang bersaksi. Ya, jadi bukan pribadi, ingat ya. Bukan terima secara pribadi waktu tidur. Melek lihat kitab suci, tidak. Dipanggil mereka, ada bukti manusia. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Membawakan firman. Terus, 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Musa ini di antara mereka dan Israel dan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau. Dan bangsa dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu. Berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Saudara, ini pengertiannya. Mengapa mereka sudah diberi perintah apabila mereka mendekat, mereka akan mati. Karena kekudusan Tuhan tidak bisa dekat dengan orang berdosa. Lihat ya. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ada tanda dari Tuhan. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga. Janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Ini kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Mengapa dalam api? Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kudus, maha kuasa,
tidak bisa dekat dengan orang berdosa. Jadi orang berdosa itu pasti lenyap. Habis. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawab dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai. Ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa di puncak gunung itu. Dan naiklah Musa ke atas. Tuhan itu jelas ada. Dan Tuhan itu jelas bisa bicara. Musa dengar. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan. Tidak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya. Supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini. Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian pasanglah batas sekeliling gunung itu. Dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah pula engkau berserta Harun. Ingat ya. Jadi pada saat menerima loh batu itu. Hukum Taurat itu. Harun ikut naik. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendekati menghadap Tuhan. Supaya mereka jangan dilandanya. Jadi ada beberapa step yang tidak boleh mereka masuk. Hanya orang tertentu. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu. Dan menyatakan hal itu kepada mereka. Dan di pasal yang ke-20. Ya, saudara bisa lihat di pasal ke-20 dari ayat 1 sampai ayat ke-17. Itu 10 hukum Taurat disampaikan oleh Allah kepada Musa. Dan ditulis dengan jarinya. Dan satu persatu ditulis dengan jelas kalau saudara baca di pasal 20. Yang ke-1 jelas ditulis Allah mengucapkan segala firman ini. Saudara, ini gunung Sinai dipenuhi dengan asap. Dan orang Israel ada di sebagian gunung itu sedang menunggu. Dan mendengar dan melihat. Dan beberapa imam tertentu bisa naik. Di sini saudara ada Yosua juga. Lihat ya. Musa menerima kedua loh batu itu. Pada saat mereka menyaksikan di mana Allah menulis dengan jarinya. Dan diberikan kepada Musa. Tuhan menciptakan batu milik dia. Dia menulis dengan jarinya di atas batu. Dia sanggup membuat batu itu ukiran. Karena dia pemiliknya. Dan kita melihat di sini mengapa Yesus mengakui bahwa hukum Taurat itu adalah benar. Saudara, Tuhan itu berkata, saya buka yang ke-1 firman yang ke-1. Di pasal 20 ayat yang ke-1. Ayat ke-2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Dari tempat perbudakan. Di dalam hukum Taurat itu, Tuhan itu ingin memberitahu kepada semua manusia. Bahwa ada Allah yang mencipta kita. Makanya kitab Ibrani 11 itu benar. Kalau orang mau kembali kepada Tuhan harus percaya dengan iman bahwa Allah itu ada. Ini Allah pada saat itu berkata, akulah Allahmu. Karena mereka di dunia ini banyak menyembah ilah-ilah lain. Makanya hukuman itu turun. Mengapa mereka dihukum? Karena menyembah Allah lain. 10 hukum Taurat ini turun. Kamu itu kena hukum karena kamu menyembah Allah lain. Aku ini Allahmu. Tapi di dalam kitab kita, Alkitab ini benar. Dan ditulis dengan jelas. Bahkan bertemu dengan Tuhan dengan jelas. Bahkan mendengar Tuhan dengan jelas. Supaya manusia itu tahu bahwa ada Allah yang maha kuasa. Percayakah saudara bahwa ada Allah yang maha kuasa? Allah yang hidup itu yang menulis jarinya di atas batu. Yang kedua loh
batunya diberikan Musa, itu Allah saudara dan saya. Allah orang hidup. Tertulis di dalam perjanjian lama yang diakui Yesus sebagai hukum Taurat. Makanya Yesus itu berkata benar. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari mereka, kamu gak masuk surga. Karena itu tulisannya Allah. Inilah yang disebut kitab suci yang turun dari surga. Saudara dan saya bangga memiliki Allah yang mencipta kita. Allah yang kita kenal. Allah yang kita ketahui. Dan Allah yang benar kita sembah. Maka Yesus berkata, kalau keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat, kau tidak masuk surga. Berarti Yesus mengakui agama. Hukum Taurat ini tidak mudah untuk dijalani. Firman Tuhan mengatakan di Yakobus 2 ayat yang 10. Lihat, Yakobus 2 ayat yang 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Jadi agama itu siapa saja yang menuruti seluruh hukum Taurat 10 itu. Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya. Salah gitu. Tidak bisa memenuhi dari 10, hanya 9. Sudah ke 9, mau ke 10. Lihat ya, tidak bisa selesai. Ditulis di sini, ia bersalah terhadap semuanya, gugur. Tidak ada orang bisa mengenapi hukum Taurat. Keluaran 20 ayat 17, yang terakhir. Tadi saya buka yang kedua, supaya manusia itu tahu ada Tuhan, jangan nyembah sembarangan ilah, maka engkau gak masuk surga. Sekarang yang 17, ini yang paling bahaya bagi manusia dan tidak bisa masuk surga. Jangan mengingini rumah sesamamu. Dosa mengingini ini membawa manusia semua jatuh dan gagal dalam menjalani keagamaan hukum Taurat. Bagaimana bisa masuk surga? Tidak ada manusia di dunia ini tidak suka keinginan. Saudara di lockdown saja ingin ngelencer. Betul enggak? Ayo di sini anak-anak pun ngelencer, seneng enggak? Senang. Ingin kan? Punya keinginan. Itu sulit sudah. Apalagi kalau melihat tetangganya subur. Mengingini sesuatu, engkau sudah gagal. Melihat dan menginginnya. Saudara, agama Taurat itu yang membawa itu dari Allah. Untuk manusia. Jadi agama itu adalah untuk manusia. Mengapa dia keluarkan 10 hukum Taurat? Saudara belajar di pasal 20 tadi. 1-17. Itu ada 5 bagian dan 5 bagian. Saya kalau jelaskan nanti gak sempat. Waktu saya cuma 15 menit. Saudara di sini belajar. Mengapa dia memberitahu hanya 10 dan 5 dan 5? Karena itu adalah hukuman yang terjadi bagi manusia terhadap Allah. Maka dia binasa. Karena dosa yang dibuat oleh Adam dan kejahatannya. Karena manusia itu selalu gagal menjalaninya. Dia tidak mungkin bisa menyelesaikan itu 10 hukum Taurat. Banyak orang berbuat baik. Mengatakan aku ini milik Allah. Tapi kejahatan yang dia buat. Kalau saudara baca ini ayat. Dia berkata jangan engkau mencuri. Jangan engkau berdusta. Jangan engkau membunuh. Begitu engkau bunuh, engkau berdusta, engkau sudah hancur. Katanya milik surga. Itu klaim dari agama masing-masing. Dan kita kembali ke Matius 5 sekarang. Ayat yang ke-17 dan 19. Matius 5 tadi. Saya akan kembali ke situ. Supaya saudara bisa ingat ini firman. Tidak mudah disesatkan oleh siapapun.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus berkata, jangan engkau menyangka aku datang ini meniadakan hukum Taurat. Karena dia sudah mengakui. Maka Yesus berkata di sini jelas, janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat itu. Atau kitab para nabi. Dia jelaskan, aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk menggenapinya. Kalau dia lebih baik dari hukum Taurat, pasti kita masuk surga semua. Karena firman-Nya begitu. Hanya dia yang datang menggenapi hukum Taurat itu. Tidak ada manusia di dunia ini bisa menggenapi hukum Taurat. Terus saya sampaikan sampai 19 dulu. 18. Apa yang disampaikan Yesus di dalam firman ini? Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapapun yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi yang bisa menggenapi itu akan duduk paling tinggi di dalam kerajaan surga. Kita tahu di sini, siapakah yang bisa menggenapi hukum Taurat? Dia berkata, aku datang menggenapinya. Mengapa saudara? Tidak ada manusia yang bisa menggenapi hukum Taurat. Ya, mengapa? Firman ini ya, menunjukkan kepada Yesus yang sebagai menggenapi hukum Taurat supaya dia duduk paling tinggi di kerajaan surga. Dan kita melihat kejadian bahwa Yesuslah yang menyelesaikan hukum Taurat itu, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti firman apa yang disampaikan itu terjadi, saudara. Bagaimana orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus berani berbuat jahat kepada Tuhan? Di dunia ini banyak manusia belum percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, 10 hukum Taurat tidak ada satu pun hukum itu satu iota bisa hilang. Tetap berjalan dalam hukum itu. Tapi kalau dia percaya kepada Yesus, hukum itu selesai. Ya, selesai. Karena Yesus telah menggenapinya. Nah, kita dilihat di sini. Apa buktinya? Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Karena Musa setelah menerima loh batu itu, dia menulis firman itu kedatangan penggenapan Tuhan Yesus. Dia tulis di Yohanes 5 ayat yang ke-46. Yohanes 5 ayat yang ke-46. Ya. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa. Tadi hukum Taurat itu diberikan pada Musa. Berarti orang Israel itu percaya kepada Musa. Tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Saudara, mengapa harus Yesus yang bisa menebus, bisa menggenapi hukum Taurat? Karena dari 10 hukum itu adalah dosa semua. Nah, kalau manusianya sendiri berdosa, biar bagaimana dia bisa menjalankan, menebus dosa ini? Gak mungkin. Dia sendiri di dalam penjara, kumpul dengan para penjahat. Terus pada gitu dia jadi baik di penjara itu, juga di dalam kurungan itu. Bagaimana dia bisa menebus mereka? Perlu orang luar yang menebus mereka untuk mengeluarkan dari penjara. Itu umum yang kita mengerti. Pada saat Yesus lahir di dunia, dia tidak lahir sebagai hubungan suami istri antara laki dan perempuan.
Dia lahir dari Roh Kudus. Maka Yesus itu adalah anak kudus. Anak Allah yang kudus. Manusia, daging tapi kudus. Baru dia bisa mengeluarkan orang-orang yang tidak kudus itu. Hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Dia ditulis oleh Musa di dalam kitab ini. Saya tidak bisa ceritakan, saya tidak bisa memberitahu terlalu panjang. Tapi saya beritahu kepada saudara secara singkat. Semua yang tertulis di dalam hukum Taurat itu tidak ada yang bisa menyelesaikan. Kecuali Yesus yang mengenapinya. Dan pada saat Yesus mengenapinya, Yesus datang ke dunia ditolak oleh mereka. Sampai Yesus berkata, kalau kamu percaya kepada Musa, kamu akan percaya kepada aku. Karena Musa itu menulis tentang aku untuk mengenapi hukum Taurat itu. Maka dia berkata di saat dia mau mati di kayu salib, sudah selesai kerjaanku. Saudara, Tuhan berkata, kalau orang yang tidak percaya kepada dia, itu 10 hukum Taurat akan jalan. Kalau orang percaya kepada dia dengan iman, kasih karunia keselamatan itu terjadi. Selesai, jalani. Engkau pasti selamat. Tapi apakah bisa engkau menjalani? Kalau enggak bisa, berteriaklah nama Yesus. Karena Yesus telah menjalaninya. Dan saudara tinggal terima keselamatan itu. Kadang-kadang orang itu sulit untuk menerimanya. Dia menulis di Yohanes 5:46 ini. Ini merah kata-katanya Tuhan di Alkitab saya. Ini belum mati. Dia ngomong sama orang Israel. Ya, kalau kitab Musa engkau percayai, berarti dia menulis tentang aku. Nah sekarang, pada saat Yesus itu mati, ada buktinya enggak? Apa yang ditulis firman ini terjadi? Coba saudara buka di Lukas 24 ayat yang ke-13. Ini agak panjang firmannya. Tapi saudara akan lihat kisahnya. Sebelum mati, dia bicara di Yohanes 5 pada orang Israel. Musa nulis tentang aku. Mereka sulit percaya. Bahkan muridnya pun sulit percaya. Di Lukas 24 ini, dia sudah mati dan bangkit. Apa yang ditulis di dalam firman ini? Dari 13 kita akan baca agak panjang sampai 27. Supaya saudara ngerti. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ini firman terkenal. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Terus 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Barusan Yesus mati disalib dan hilang. 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lihat ya, Yesus mati loh ini. Bisa datang kepada murid yang 2 mau kembali ke Emmaus tadi. Balik ke kampungnya melalui Emmaus. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus bersama dengan mereka 2 orang, ada Yesus. 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Mungkin mukanya kayak Thomas gitu. Jadi dia bingung, bukan Yesus tapi Thomas gitu. 17. Yesus berkata kepada mereka. Lihat ya. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Waduh, saya kagum perkataan Tuhan ini. Apa sih kamu percakapkan itu sementara kamu berjalan? Yesus seolah-olah kepingin tahu apa yang diomongin mereka berdua waktu pulang itu. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, sedih. Tuannya disalib. 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kan tidak masuk akal kan. Saudara kalau di Surabaya ini, saudara pasti tahu ada kejadian apa dalam beberapa hari. Betul gak?
Masuk akal enggak? Tahu-tahu enggak tahu, tanya. Tuhan itu luar biasa di sini. Dia mau ulang pengertian tentang apa yang diajarin selama 3 tahun lebih. Tentang hukum Taurat, tentang dia Mesias. 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Lihat, Yesus masih bertanya, apakah itu? Apakah Yesus tidak mengerti? Pasti ngerti, wong dia Tuhan. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus? Yang ditanya pasti nama dia, Yesus. Lah dia loh di depannya. Orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya, perkataannya di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Dianggap nabi. Bagaimana mereka mengikut Tuhan begitu lama bisa menganggap Tuhan itu nabi? 20. Makanya kalau kita percaya kepada Yesus, saudara, percaya Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Terus ya, disalib. Padahal kami dahulu mengharapkan dia, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel supaya jadi rajanya mereka. Karena Israel pada saat itu merindukan raja karena dijajah oleh Romawi. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22. Terus. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Terus. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat, tetapi dia tidak mereka lihat. 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang tertulis dikatakan para nabi. Dia kembali lagi, sebelum dia ada, para nabi itu sudah bernubuat untuk dia. Apa yang dikatakan para nabi itu? Dia berkata seperti Yohanes 5 tadi, 26 sekarang. Lihat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dia harus mati dengan menderita. 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Setelah Yesus bangkit pun, Yesus memperlihatkan bahwa semua kitab itu tertulis tentang dia. Dan dia sudah bangkit. Dan murid-murid yang diajarin oleh dia bisa dianggap bodoh sama Tuhan. Bagaimana pikiran bisa terbalik? Engkau itu sudah diselamatkan dengan juru selamat namanya Yesus. Yang lebih baik daripada hukum Taurat. Dan lebih benar. Maka kita bisa masuk ke surga. Tanpa engkau menjalankan kesusahan dan masalah itu. Bahkan Yesus memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kita. Dan dia jelaskan kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari hukum Taurat, engkau tidak akan masuk ke surga. Dan dialah yang menggenapi dan dialah yang lebih benar. Maka kita masuk ke surga dengan kasih karunia. Dan anugerah yang tidak pantas kita dapat. Saudara, di Yohanes 14 ayat yang ke-6, dia menulis firman itu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dia jelaskan, aku telah menyelesaikan. Akulah yang lebih baik dari hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu aku yang bicara. Dan dia menyelesaikannya. Dan dia berkata, sekarang jalannya aku menuju ke Bapa. Luar biasa Tuhan kita itu. Dan saya beritahu kepada saudara, kita akan masuk di dalam firman ini, akan berseri di tahun depan.
Di ayat yang ke-7, Yohanes 14 ayat yang ke-7, apa yang disampaikan di firman ini? Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Berarti yang menulis hukum Taurat dengan jari adalah Yesus. Kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa di sorga. Dan dia melakukan hukum Taurat itu dengan benar dan digenapi mati kayu salib. Dan dia lebih benar dari hukum Taurat. Tidak ada di dunia ini yang bisa seperti Yesus. Dan di dalam Markus 1 ayat ke-27, itu ajaran dia yang baru bagi orang yang mengikuti Yesus. Markus 1 ayat 27. Kita tahun depan akan jalan seperti ini. Saudara belajar baik-baik. Hidupmu hanya bersandar kepada Yesus. Di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Mereka semua takjub. Ya, ini Markus 1 ayat 27. Orang-orang Israel termasuk murid-murid takjub akan pelayanan Tuhan, akan perkataan Tuhan, akan jalannya Tuhan. Sehingga mereka membincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Jadi Yesus itu memberikan pengertian akan ajaran baru yang lebih baik dari hukum Taurat. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka pun taat kepadanya. Mengapa ajaran hukum Taurat ini yang benar lebih baik itu di dalam Yesus? Karena Yesus mengajarkan kuasa. Hukum Taurat itu manusia ditipu daya oleh iblis. Manusia sekarang akan mendapatkan kuasa, yaitu Roh Kudus akan masuk kepada saudara dan saya. Untuk menguasai saudara saya untuk mengalahkan roh jahat. Dan supaya kita masuk ke kerajaan surga. Kodrat ilahi kita akan berjalan. Saudara, saya tidak bisa memperpanjang, waktunya habis. Dan saya percaya firman ini sudah menunjukkan jelas. Apabila engkau percaya kepada Yesus, dia lebih benar dari hukum Taurat. Dan keselamatan sudah terjadi. Sudah terjadi kasih karunia. Ya, keselamatan itu dan anugerah diberikan oleh saya. Karena dia telah menyelesaikannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita puji dia. Jesus. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. Jesus. I worship you. Yes. I worship you. Ya, kau di sini. You are here, working in this place. Percayalah, I worship dia ada di dalam saudara. I worship you. You are here, Lord. You are waymaker, miracle worker, Ura Pasha. promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning us around. I worship you. I worship
here. In every heart, I worship you. I worship you. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, that is who you are. Thank you, Lord. Light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Jesus. Oh, we worship you. Sikarabashata. Percayalah We saudara. worship you. Percayalah saudara. Oh, Jesus. Bahwa Allah itu ada di dalam diri saudara. Yesus ada di dalam diri saudara. Dia memperlihatkan kemahakuasaannya kepada saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa saja yang terjadi dalam hidupmu saat ini, engkau akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Dia telah menyelesaikan semuanya penderitaan itu. Engkau akan menerima anugerah yang besar. Angkat beban-beban mereka, Bapa. Angkat sakit-sakit mereka. Bahkan sakit yang membahayakan, Tuhan. Yang saat ini mungkin mereka terkena COVID-19. Pada saat mereka berseru nama Yesus, penyakit diangkat dan lepas sampai ke akar-akar. Mereka memerlukan berkat, Kau berkati, Tuhan. Karena mustahil bagimu.
Engkau bukan percaya kepada agama, engkau bukan menjalankan hukum Taurat itu, tapi engkau menyelesaikannya bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, punya iman bersama Yesus. Rabasata karabasata. Itu keromona. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia telah memperlihatkan dirinya kepada saudara dan saya. Pada saat ini siapapun yang melihat dan mendengar firman ini, engkau sudah menerima Yesus, Juru Selamat itu. Dia telah menyelesaikan hukum Taurat itu dengan benar dan baik. Dan barang siapa yang percaya kepada dia, langsung mendapat anugerah keselamatan dan kasih karunia masuk ke dalam kerajaan sorga. Engkau punya Tuhan yang telah menyelesaikan semuanya dengan baik. Dia telah memberikan kuasanya kepada saudara saya, yaitu Roh Kudus. Yang dikatakan seperti kitab Markus tadi, bahwa engkau punya kuasa. Pakai kuasa itu untuk memerintahkan beban berat yang mengganggu saudara. Pakai kuasa itu untuk mengusir sakit yang ada di dalam diri saudara. Pakai kuasa itu untuk minta berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati, engkau menyertai kami. Engkau memperlihatkan kemahakuasaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sekali lagi sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Firman yang luar biasa telah memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, hanya satu Tuhan yang kami sungguh-sungguh mau yakini, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menaungi setiap daripada kami, Engkau juga yang memberkati setiap daripada kami. Biar firman malam hari ini Tuhan, yang telah tertanam di tanah hati kami yang subur, berbuah, bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat, hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami juga akan berikan persembahan yang terbaik. Kami memberi hanya dengan sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan pengumuman. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berikut kami sampaikan info ibadah sepekan Gereja Betani Tower of Christ. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kami mengadakan ibadah doa fajar yang menggunakan aplikasi Zoom. Ibadah ini dimulai dari jam 5 sampai jam setengah 6 pagi. Untuk hari Senin, kami mengadakan ibadah FA. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Gembala FA yang tertera di website gereja. Ibadah live streaming doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui YouTube atau dapat juga melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat melalui aplikasi Zoom dimulai dari jam 9 pagi.
dan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube dan Zoom. Ibadah kompak diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi menggunakan aplikasi Zoom. Bagi pemuda-pemudi, ada ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. Ibadah TOC Kids diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi melalui YouTube atau radio. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat men-scan barcode. Untuk men-scan barcode, saudara dapat men-scan barcode dari berbagai aplikasi seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja. Dengan cara klik tulisan scan atau bayar atau QR di aplikasi yang saudara buka. Lalu masukkan gambar barcode yang tertera di layar atau di galeri handphone saudara. Selain itu, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Diberitahukan kepada jemaat ada perubahan ID Zoom gereja menjadi 750 000 7000 dengan password 1. Berikut kami tampilkan perkembangan pembangunan di Bangkalan, Madura. Bagi jemaat yang ingin menabur, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau dapat juga men-scan barcode pembangunan gereja. Sekian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.